Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11-4. Saya Ajeng Hasna Hadiah ya. Saya Jenika Laura Safi Anjani. Nah, di sini kami bakal ngebahas materi tentang teks berita. Selamat menonton. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Teks berita adalah teks yang memuat laporan mengenai suatu peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Berita disebarkan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Faktual adalah kejadian yang bersifat nyata. Yang kedua, aktual. Aktual adalah kejadian yang bersifat baru, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan. Yang ketiga, unik dan menarik adalah menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk membacanya. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, objektif berdasarkan fakta tanpa rekayasa. Yang keenam, terdapat waktu dan tempat serta kronologi kejadian. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku sederhana dan komunikatif atau sering disebut sebagai bahasa jurnalistik. Nah, selanjutnya ada struktur teks berita. Yang pertama, judul atau headline. Judul berisi kata kunci yang menggambarkan apa isi beritanya. Judul berita ditampilkan secara menarik. Judul berita biasanya mengandung beberapa unsur teks berita. Yang kedua, teras berita atau lead news. Teras berita terletak di awal paragraf dan berisi pokok atau inti dari berita tersebut. Teras berita umumnya terdiri dari 3 kalimat, serta memberikan gambaran umum dari isi berita. Yang ketiga, tubuh atau badan berita. Badan berita merupakan struktur yang sangat penting. Badan berita berisi informasi yang menjelaskan informasi pada teras berita. Yang keempat, kaki berita. Kaki berita menyajikan informasi tambahan dan tidak memengaruhi isi teks secara keseluruhan. Setelah itu ada unsur-unsur teks berita. Yang pertama, what atau apa. Unsur teks berita ini menjabarkan peristiwa atau kejadian apa yang sedang berlangsung. Yang kedua, where atau di mana. Unsur berita ini berisi penjelasan lokasi atau tempat berlangsungnya peristiwa. Yang ketiga, ada when atau kapan. Unsur berita ini memuat penjelasan waktu atau kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Yang keempat, ada who atau siapa. Unsur berita ini menjelaskan siapa atau pihak manakah yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, ada why atau mengapa. Unsur berita ini menerangkan alasan di balik terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Yang keenam, ada how atau bagaimana. Unsur berita ini berisi penjelasan bagaimana peristiwa atau kejadian dapat berlangsung. Nah, berita memang dibuat dengan informasi faktual dan aktual. Namun, masih banyak sekali berita hoax yang mudah dipercayai oleh masyarakat. Berikut cara-cara untuk menganalisis kebenaran suatu berita. Yang pertama, periksa sumber informasi. Pastikan informasi berasal dari situs web atau sumber yang terpercaya. Sumber informasi dari lembaga pemerintah, universitas, atau media resmi cenderung lebih dapat dipercaya. Yang kedua, perhatikan gaya penulisan dan bahasa. Berita yang terpercaya biasanya ditulis dengan tata bahasa dan gaya penulisan yang profesional. Yang ketiga, verifikasi fakta dengan sumber terpercaya. Gunakan situs web pengecek fakta terpercaya untuk memverifikasi klaim atau informasi yang meragukan. Yang keempat, perhatikan tanggal publikasi. Hoax seringkali mengambil informasi lama dan mengemas ulangnya sebagai berita baru. Yang kelima, gunakan akun media sosial dengan bijak. Berhati-hatilah terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Periksa profil akun pengguna, jumlah pengikut, dan interaksi sebelum mempercayai informasi yang mereka bagikan. Sekian penjelasan dari kami. Thanks for watching.